Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala, makalah yang ke-22 dari Syaqiq al-Balkhi rahimahullah. Siapa Syekh Syaqiq al-Balkhi? Dia adalah guru daripada Syekh Hatim al-Asam. Jadi Syekh Hatim al-Asam punya guru, yaitu Syekh Syaqiq al-Balkhi. Diceritakan asal mula taubatnya. Jadi Syekh Syaqiq al-Balkhi juga punya masa lalu yang kelam, jamaah. Beliau adalah dahulunya anak orang kaya. Masa lalu yang kelam bukan berarti bergelimang maksiat, tidak. Akan kita tahu ya. Satu hari pergilah beliau ke Turki untuk berdagang. Kemudian dia memasuki rumah berhala, masuki tempat yang di situ orang menyembah berhala, dan melihat penyembahnya yang mencukur habis rambut dan janggutnya. Masuk, ini pengalaman beliau. Nampaklah di tempat itu orang yang tak biasa. Kok ada orang begini, gundul, tak berjanggut pula. Kata Syekh Syaqiq, engkau sesungguhnya punya Tuhan pencipta, hidup, mengetahui, lagi berkuasa. Mengabdilah kepadanya, bukan kepada berhala-berhala ini yang tidak membahayakan dan tidak menguntungkan. Itulah ya, Syekh Syaqiq tak ada salah. Masa kau sembah berhala batu macam gini? Batu begini menguntungkan tidak, membahayakan tidak. Maaf kata, singgah lalat pun tak bisa dia mengelak. Ya, untuk apa gini-gini ni? Sembahlah Tuhan pencipta yang berkuasa, yang hidup lagi mengetahui. Penyembah berhala membalas, jika seperti yang kau katakan, bahawa ada pencipta yang hidup lagi tahu lagi berkuasa, tentu dia juga berkuasa memberi rezeki di negerimu. Mengapa engkau bersusah payah berdagang sampai kemari? Jemaah, Syekh Syaqiq pun tersadar dan memulai bersikap zuhud. Padahal ini non-muslim. Itulah jamaah, kita ini perlu, enggak ada masalah bergaul dengan non-muslim. Cerita agama pun tak ada masalah. Salah-salah kita bisa mendapat nasihat dari pihak lain. Ini contohnya.
Bahawa agama Islam benar, selain Islam salah, itu keyakinan kita yang tidak boleh berubah. Tetapi kalaulah telur dari dubur ayam sekalipun, tetap telur, tak akan berubah dia itu, jamaah. Ya, walau seorang raja besar sekalipun, kalau yang keluar dari duburnya kotoran, tetap kotoran. Artinya dari siapapun nasihat, kalau itu baik, kita ambil. Kita ini kan tidak. Kadang kita mendengar nasihat itu, kita tengok siapa yang bilang, bukan apa yang dibilangnya. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Itu ungkapan dalam bahasa Arab tuh. Tengok apa yang dibilang orang, bukan siapa yang bilang. Kita ini tunggu siapa yang bilang, padahal apa yang dibilang, nah itu yang penting. Tersadar. Itu saya sebut kelam tadi itu, jamaah, bukan bergelimang maksiat. Tersadar Syekh Syaqiq betul apa yang dikatakan penyembah berhala ini. Makanya hati-hati, jamaah, hati-hati kisah yang sepotong ini. Jangan pernah mencari rezeki. Jangan pernah. Ingat lagi orang tua-tua kita bilang dulu. Orang tua-tua kita dulu bilang, ada 4 yang gaib. Apa itu? Langkah, rezeki, pertemuan maut. Gaib. Artinya gaib kita tak tahu. Jatuhkanlah sebatang jarum ke paret, cari, dapat. Terserahlah, paret kita lah umumnya. Jatuhkan jarum ke dalamnya, jarum yang kita masukkan ke dalam paret tadi, itu benda gaib, benda nyata? Nyata. Paret tadi benda gaib, benda nyata. Masukkan jarum ke dalam paret, dapat enggak? Adat kita lah, adat, jemaah. Janganlah bilang pula kalau paritnya bersih, kalau bukan. Ya memang ada parit yang jernih, bahkan bisa kita gunakan. Kita lah, jemaah. Coba dulu, masukkanlah. Itu benda nyata. Sedangkan rezeki itu nyata apa gaib? Macam mana mencari yang gaib? Coba dulu lah. Coba dulu, jemaah, macam mana cara mencari yang gaib? Yang nyata-nyata enggak bisa dapat. Makanya berat hidup. Minta izin saya istimewa sama orang tua saya lah. Maka berat hidup kita karena mencari rezeki. Berat. Jemaah, berat. Karena kita mencari rezeki, mencari yang gaib. Lantas orang tu bilang, menjemput rezeki, bukan cari. Saya tanya balik, kemana dijemput? Enggak, kemana dijemput rezeki? Kan dia gaib. Ini salah satu agama, makanya agama ini turun membantu hidup kita, jemaah. Makanya berat batin kita karena mencari yang gaib. Kalau gitu ngapain? Kita bekerja nomor 1, mengapa? Mengapa itu latar belakang. Mengapa kita bekerja? Karena memenuhi perintah Tuhan. Barulah terdepannya. Untuk apa kita bekerja? Untuk mengharap ridho Allah Ta'ala. Ridho Allah itu abstrak. Secara benda itu abstrak. Yang lebih mudah bagi kita pahala. Walaupun pahala itu abstrak juga, jamaah, tetapi lebih mudah kita memahaminya. Jadi mengapa kita bekerja? Sebabnya perintah Allah. Tujuannya mengharap pahala. Apa bukti rezeki bisa datang tanpa usaha? Pergi ke ruang ICU, dapat rezeki enggak itu? Pasien yang sedang di ruang ICU, dapat enggak rezeki?
Saja mah. Sangkinkan dapatnya malah dipaksa masuk rezeki tadi. Itulah bukti bahwa rezeki datang tanpa usaha. Jadi untuk apa kita berusaha? Mengharap ridha Allah. Bukan karena apa-apa. Ini supaya jangan keliru terhadap kisah Syekh Syaqiq. Kalau Tuhanmu lah memang maha berkuasa, Dia berkuasa kasih kau rezeki di negeri kau. Ngapain kau datang kemari? Dia di zuhud Syekh Syaqiq. Berarti Syekh Syaqiq tidak berusaha lagi. Bukan. Zuhud hati dia. Apa arti zuhud? Jangan hirau dunia ini. Penuhi perintah Tuhan untuk bekerja. Jemaah, ini kita keliru mencari rezeki. Itu dari sisi pemahaman kita, dari sisi ayat Quran maupun hadis. Tidak ada petunjuk apa yang berisi perintah agar kita mencari rezeki. Enggak ada. Tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang menyuruh kita mencari rezeki. Nomor satu, dia gaib. Nomor dua, dia urusan Tuhan. Yang ada adalah rozaqnahum, kami beri mereka rezeki. Itu yang ada. Yang ada, Tuhan perintahkan, wa mimma rozaqnahum yunfiqun, mereka menafkahkan yang kami beri. Yang ada, berilah nafkah, bersedekahlah, tapi carilah rezeki. Enggak ada. Jamaah, suka-suka ketika saya menjelaskan ini, orang memberikan pernyataan, sama ada dia menyampaikan pernyataan biasa atau membantah saya dengan surat Al-Jumu'ah. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadli. Kalau sudah selesai solat Jumat, bertebaranlah di muka bumi, haraplah fadlih, anugerah Allah. Kalaulah itu maksudnya mencari rezeki, apa susahnya Allah ganti kata fadlih menjadi rizqihi? Wabtaghu min rizqihi. Kan Al-Quran yang punya Allah. Allah turunkan saja dari awal itu wabtaghu min rizqihi, bukan wabtaghu min fadlih. Apa susahnya? Tapi Allah sebut min fadlih. Walaupun ada penafsiran fadlih di situ, maksudnya adalah rizqih. Tetapi jamaah itu tidak tegas sebab sudah penafsiran. Nah, jadi kalau begitu, tepatkah kita mencari rezeki, menjemput rezeki? Sama sekali salah. Sama sekali. Tak jarang orang-orang yang mencari rezeki itu, tapi karena imannya baik kepada Allah, mencari, ya, saya ikut kata mencari dulu. Tak jarang orang-orang yang mencari rezeki itu karena memang imannya baik kepada Allah, pulang kosong. Pulang kosong. Tapi di rumah sudah terpenuhi kebutuhan yang dia niatkan dengan mencari rezeki tadi. Jamaah, tak jarang. Ya. Keluar mau cari beras, cari duit untuk anak, untuk istri, tak dapat. Tapi pulang ternyata beras sudah ada. Rezeki untuk uang anak sudah terpenuhi. Karena si Pulan datang ke rumah kasih duit tanpa sepengetahuan kita, entah apa niat dia, jamaah. Ini bukan kalau ada yang bilang itu kan ilustrasi. Kalau ada yang bilang ilustrasi, saya rasa hidup kita berarti masihlah di bawah tempurung yang terlampau tebal itu. Kenyataan hidup mengajarkan kita, jamaah. Apalagi ada ayat Al-Quran surat At-Talaq itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu. Tuhan beri rezeki dari yang kita tiada tahu. La yahtasibu, di luar daripada perkiraan kita. Cuma adatnya kita biasa dapat duit itu dari bekerja di sini, dari berusaha itu. Itu adatnya, bukan kepastiannya. Terusnya terkait rezeki. Sayang hidup kita sekejap ni, jamaah, pemahaman tak tepat, batin pun capek. Apa yang dimaksud rezeki kita?
Ini rezeki saya. Apa maksudnya? Jemaah, apakah duit kita yang berlimpah itu rezeki kita? Jemaah, apakah sekarang aset kita, tanah kita, mobil kita, uang di rekening kita, pakaian di rumah itu rezeki kita? Kalau betul itu rezeki kita, maka tidak berkelahilah ahli waris. Jemaah, itu kan rumah kita, itu kan tanah kita, tak tahu mati. Macam mana disebut rezeki? Kata Nabi, yang kau makan menjadi tenaga, yang kau pakai sekarang, itulah rezekimu. Yang kita makan itu belum tentu rezeki kita. Belum tentu. Sedang makan dia bisa muntah. Yang kau makan jadi rezekimu, jadi tenagamu, yang kita pakai inilah rezeki kita. Jamaah, aset kita yang begitu hebat segala, itu bukan rezeki kita. Bahagian kedua, bahagian ketiga terkait rezeki, kena goyah orang jemaah bukan rezeki ini. Yang ketiga, orang mati karena rezekinya habis, bukan karena hartanya habis. Bukan. Ada berapa banyak orang kaya mati? Nggak ada utang, kaya raya betul, mati. Mengapa? Rezekinya habis. Jemaah, ini supaya jangan keliru terkait rezeki. Tak ada kewajiban mencari rezeki. Yang ada kewajiban bekerja. Anda bekerja untuk apa? Bukan. Kalau untuk apa, dia harap pahala. Kalau untuk apa itu ke depan. Kalau mengapa, berarti ke belakang. Karena memenuhi perintah Allah. Ini supaya jangan keliru terhadap apa yang terjadi pada Syekh Syaqiq Al-Balkhi, dan supaya hidup kita tepat. Jamaah, ini jangan salah faham. Ya. Nah, kita teruskan kisah tadi. Beliau pun zuhud. Cerita lainnya pula terkait beliau. Cerita lainnya penyebab Syekh Syaqiq bersikap zuhud adalah dia melihat seorang budak sedang bermain-main, padahal saat itu sedang kekeringan. Orang-orang berduka. Syekh Syaqiq bertanya, apa yang kau lakukan? Kalau bahasa kita, ngapai kau? Tidakkah kau lihat apa yang terjadi pada orang ramai sebab kekeringan ini? Budak itu pun menyahut, apa peduliku? Tuanku punya tanah yang subur. Ditanamnya di situ apa yang kami perlukan. Ini budak punya tuan. Kekeringan dia enak saja, sedap gembira sana sini. Saya kira, ngapai orang semua susah, kekeringan kau enak aja, selu aja main. Apa susah? Tuan aku punya tanah yang subur. Dia bisa tanam apa saja, kami bisa makan. Apa masalah? Syaqiq tersadar dan membatin, jika tuannya punya tanah subur sedangkan dia makhluk yang fakir, dan budak itu tidak cemas akan rezekinya, betapa pantas seorang muslim mencemaskan rezekinya sedangkan Tuhannya kaya. Ini jamaah mengambil iktibar. Fa'tabiru ya ulil albab, ya ulil absar. Ambil pelajaran wahai orang yang punya mata hati. Dia ini punya tuan, dia dan tuannya ini makhluk Allah, ciptaan Allah, lagi fakir. Kita seluruh makhluk ini fakir, tetapi dia begitu yakin kepada tuannya. Macam mana ada orang muslim cemas terhadap rezekinya sedangkan Tuhannya maha kaya? Jemaah, makanya tak pantas kita cemas dalam masalah rezeki.
Asalkan kita bekerja dengan serius, Allah tidak akan sia-siakan. Masalah kita kan enggak jujur. Enggak jujur, jamaah. Ya. Itulah yang membuat kita cemas. Enggak jujur. Rezeki kita tidak berkat. Jamaah. Berapa? Semangka 3.001, besar kecil. Dia 3.000, 3.001, 3.001, dia teriakkan. Saya datang, saya bilang beli 3. Saya bilang beli 3. Berapa 3? 10.000 katanya. Coba. Loh, tapi kan tadi 3.001, saya bilang. Oh, yang ini katanya. Tunjuknya yang lain. Padahal orang semua beli yang tadi itu, yang kita mau. Hanya demi 1.000 nipu. Saya tak jadi beli. Tak ada duit? Bukan. Aku tidak mau ditipu. Jamaah, kita tak boleh membiarkan diri ditipu kalau kita bisa dan tahu kita ditipu. Bisa kita menghindar, tahu kita. Coba jemaah. Maka rezeki orang sekarang ini payah berkat. Karena rata-rata nipu. Saya tidak mau uang yang diberikan untuk saya pengajian pagi ini kurang dari biasa. Saya tidak mau. Tetap tidak mau. Kenapa? Hati aku bilang tidak mau. Sebab uang itu yang akan kugunakan untuk membeli. Tahu-tahu saya bilang kepada panitia atau tak apalah, ini pun tak ada masalah, udahlah. Padahal hati tak suka, tak setuju. Kira-kira duit yang saya dapat berkat tidak? Ayo, main fikiran kita jamaah. Berkat tidak? Hah? Tidak berkat. Kenapa? Mulutku cantik kali, tapi hatiku menggerutu. Coba jamaah, mana berkat? Nipu. Ini mau hati-hati jamaah. Umatku akhir zaman, kalau dia diberikan satu jurang penuh emas, dia ingin jurang yang kedua. Serakah. Jadi rezeki bukan perkara kita tak yakin Allah Ta'ala menjamin, tapi karena kita dikuasai sifat serakah. Makanya hati-hati dalam masalah rezeki jamaah. Jangan nanti ragu awak, Tuhan itu kuasa memberi rezeki. Apa kata Syekh Syakib? Bahwasanya dia berkata, wajib kalian lakukan 5 perkara ini yang merupakan dorongan dan peringatan. Ini bahasanya bahasa kiasan. Kalau ulama itu pakai bahasa kiasan, hati-hati jamaah. Lihat ya, perhatikan. Mengabdilah kepada Allah seperlu kalian kepadanya. Itu kan bahasa kiasan. Berapa banyak dan berapa lama kita perlu kepada Allah? Sepanjang itu aja mengabdi. Ya. Sepanjang itu aja mengabdi. Kalau ditanya kita, sampai kapan kita perlu kepada Allah? Tak ada sampai. Tak ada sampai. Baik, kalau memang begitulah kita perlu kepada Allah, mengapa sekali-sekali kita mengabdi kepada Allah? Ini tauhidnya jauh nih jemaah. Mengapa kita sekali-sekali mengabdi kepada Allah? Kali yang lain mengabdi kepada nafsu. Bahkan dalam sembahyang yang semestinya mengabdi kepada Allah pun kita mengabdinya kepada nafsu. Apa bukti? Sembahyang kerana segan. Tak enak juga lah awak dah dibangun masjid dekat rumah awak kalau awak tak datang. Tak? Kalau begitu, siapa Tuhan? Allah atau nafsu kita? Masihkah kita jujur ketika mengatakan Allahu Akbar atau nafsuku akbar? Hati-hati jemaah. Mengabdilah kepada Allah seperlu kalian. Berapa perlu kita kepada Allah? Sebegitulah mengabdi. Jemaah. Ini hati-hati ini. Makanya jangan mudah-mudah mengatakan kita sudah menjadi hamba Allah.
Beresiko ketika kita menyumbang ke masjid enggak mau disebut nama tapi ditulis hamba Allah. Begitu tak sebagian? Hamba Allah sekian. Betulkah sudah jadi hamba Allah? Ya maaf. Itu sembahyang, belum mengaji, belum puasa, belum zakat, belum haji, belum sedekah. Betulkah kita hamba Allah? Kalau betul kau menunaikan zakat itu karena Allah Ta'ala, bukan karena nafsumu, apalah payahnya kau berikan yang terbaik? Ya maaf, misal kata, kalau kau betul puasa karena Allah, bukan karena nafsumu, mengapa kau puasa sembahyang tidak? Ya maaf. Kalau kau haji betul karena Allah, bukan karena nafsumu, apa perlunya kau kasih tahu orang bahawa kau akan tunaikan ibadah haji? Itu belum kerja tu, udah ngasih tahu orang. Ya maaf. Belum lagi sampai sana foto-foto. Itu apa? Awak ngasih tahu orang minta maaf. Kau minta maaf atau ngasih tahu orang bahawa kau mau tunai ibadah haji? Perintah agama maafkan. Perintah agama minta maaf kerana kita tak tahu umur. Ngasih tahu orang. Mengapa kau tersinggung kalau tak dipanggil orang haji? Jamaah. Dan seterusnya. Saya pun sama, saya sama, jamaah. Ketika yang mengaji ni sepi, saya pun mulailah tak enak hati. Tapi yang mengaji ni ramai, saya pun mulailah sedap hati. Mengabdikah kau kepada Tuhan atau kepada nafsu? Syekh Syakir katakan, mengabdilah kepada Allah seperlu kalian. Berapa perlu kita kepada Allah, begitulah kita mengabdi. Dan sesuai dengan harapan kalian akan kebaikan dan anugerahnya. Ini lucunya minta kepada Allah, tapi hari-hari memenuhi keinginan nafsu. Siapa Tuhan? Jemaah, kalau begitu. Siapa Tuhan kalau begitu? 2. Dan ambillah kesenangan hidup dunia ini sekedar umur kalian hidup. Ambil kesenangan dunia ini sebatas umur kalian. Ini kan kita tidak. Kita ambil kesenangan dunia ini seakan-akan umur kita tidak terbatas di dunia ini. Ya jemaah. Itu orang kata lupa daratan. Dia heboh ngurus dunia ini macam dia tak terbatas hidup. Padahal ada batas. Batas itu bahasa Arabnya ajal. Ajal itu artinya batas, jemaah. Kita tadi misal kata mulai ngaji pukul 5:30, kata pukul 6. Kata pukul 6 kita mengaji, maka nanti pukul 7 kita berhenti. Itu disebut ajal. Ajal itu batas. Jadi dia bersenang-senang dalam kehidupan dunia seakan-akan dia tiada batas umur. Sedangkan Syekh Syakir katakan, ambil kesenangan dunia ini sekedar umur kalian. Ini mengajarkan kita zuhud. Itu tengok jemaah, macam enggak mati. Macam dia enggak mati. Bersenang-senang terus hidup. Apa Islam tak ajarkan dia? Itu dalam fikiran saya jemaah. Islam ajarkan begitu, tapi kenapa dia bisa tak tahu? Saya tak mau contohkan yang lain lah. Waktu kita punya acara kesenangan, entah khitankan anak, entah pesta pernikahan, entah syukuran apapun lah. Pada saat kita bersenang-senang itu masih ingat akhirat tidak? Jemaah. Saya tak contohkan orang yang berdiska-disku, enggak, saya contohkanlah orang yang foya-foya, itu tak kita contohkan lagi. Kita punya acara mengkhitankan anak kita, mengkhitankan cucu kita, menikahkan anak cucu kita, seterusnya lah jemaah, atau syukuran apapun lah. Ketika kita lakukan itu, betul-betul kita gembira ria atau masih ingat akhirat? Apabila saat itu datanglah Israel, masihkah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Jemaah. Kalau dah jogging itu, disco, yang kata orang sana dugum-dugum itu tak dugum-dugum, tak cerita lagi lah jemaah. Macam dia tak macam lama dia dalam dunia ini. Senang, betul-betul senang. Padahal waktu acara tadi zuhur pun lewat, asar pun lewat,
Memanglah baca-baca juga silsilah istilahnya itu jamaah, zikir-zikir, doa-doa itu, tahlil-tahlil baca juga. Tapi zuhur lewat, asar lewat. Coba dulu. Hati-hati. Ambillah kesenangan dunia sekedar umur kalian. Yang kedua, yang ketiga, umur kalian di dunia, ya, dan ambillah kesenangan hidup dunia sekedar umur kalian hidup di dunia. Yang ketiga, lakukanlah perbuatan dosa kepada Allah dengan kalian bersikap kepada Allah dengan perbuatan dosa, sesanggup kalian memikul siksaannya. Buatlah dosa sesanggup kalian memikul siksa. Ada ni mah. Bukan beliau suruh buat dosa, bukan. Seberapa sanggup kita memikul siksa Allah? Sebegitulah buat dosa. Mana sanggup? Awak kalau tak sanggup ngapa buat? Cemana lagi? Cemana lagi? Saya ingatkan serius sama kita. Ini istimewa yang udah ngaji. Ini kan nanti saya masukkan ke YouTube, jamaah tertonton di seluruh muka bumi ini. Saya ingatkan semua, jamaah. Kita tak sanggup. Semut rang-rang tahu ya. Saya rasa semua kita tahu lah. Tak ada lagi yang remaja-remaja nih. Semut rang-rang tahu ya. Ambil seekor, kepitkan di ketiak. Tahan tak? Tahan tak? Itu saja tak tahan. Ngapa kita sanggup memikul siksa Allah? Mana awak sanggup? Kalau tak sanggup, ngapa berdangkit kali? Kau berdangkit kali. Ya itu adanya awak, baik. Jadi kemarin waktu pergi wisata itu gratis rupanya. Nah itu kan lain. Memang lain lah. Satu babnya wisata, satu babnya sedekah. Ngapa berdangkit kali? Padahal kalau kita dermawan, pahala itu untuk kita. Berdangki itu langsung surat Ali Imran menegaskannya jamaah. Haram itu berdangki itu. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi. Harta yang mereka berdangkikan itu akan kami kalungkan nanti di tengkuk mereka. Jamaah. Orang berdangki itu tak yakin Tuhan pemberi rezeki. Buatlah, kata Syekh Syakir, lakukanlah dosa kepada Allah sesanggup kalian memikul siksanya. Kalau ditanya saya, ditanya kita, tak sanggup memikul siksa, tapi ngapa buat dosa? Cemana lagi? Cemana lagi? Ya, jemaah. Saya sependek umur saya, jemaah, kok berani orang tidak jujur itu? Itulah pertanyaan yang sampai sekarang belum ada jawaban. Kok berani orang enggak jujur? Jemaah. Kok berani gitu dalam segala bidang kehidupan? Kok berani gitu? Bukan mesti jujur setiap saat, karena ada masanya kita mesti pandai bersilat lidah. Mesti pandai. Satu-satu masa mesti pandai. Itu yang dicontohkan guru-guru tu jamaah. Terkait pemahaman masyarakat boleh nipu untuk baik. Tak boleh. Tak boleh. Nipu buruk yang baik-baik. Lil wasaili hukmul maqasidi. Terhadap sarana hukumnya sama dengan tujuan. Kalau tujuannya baik, sarananya mesti baik. Macam mana sarana buruk untuk tujuan baik? Tak boleh. Tak ada nipu. Yang ada taktik. Contoh, macam saya ni menghadap ke timur. Tahu-tahu ada orang yang mau dihakimi masa lewat, dia berlindung kepada saya. Saya sembunyikan. Setelah itu saya serong sikit. Yang pasti tidak lagi menghadap ke timur. Serong sikit, mereng sikit entah kemana pun. Tiba-tiba orang lewat, nanya saya, ada nampak abang orang lewat sini? Tak ada lewat sini, aku bilang. Karena saya sudah serong. Itu bukan nipu. Itu taktik demi menyelamatkan orang lain. Jamaah. Bukan nipu. Ini kita nipu. Jualan nipu, mau melamar kerja nipu, berbicara cakap nipu. Okeylah, sekali dua jatuh kita pada bohong.
Saya terima itu jamaah. Kadang-kadang sulit kita menghadapi situasi, tak bisa pula strategi taktik, tak pandai ni pula kita okey. Tapi mengapa itu menjadi kebiasaan? Ya maaf. Hati-hati loh. Saya enggak mengerti jawabannya. Ini tak main-main manis mulut. Kalau ada yang bisa bantu saya, kasih bantu. Kasih jawab. Mengapa orang berani tidak jujur? Sedangkan ancamannya adalah api. Artinya orang itu kan sudah tahan api. Jamaah. Hati-hati loh. Orang saya nanya enggak apa enggak. Misal kata, aduh tadi ada masalah sikit. Padahal tak ada, malas sajanya dia. Dia macam mana? Mudah, terlampau mudah, ya. Makanya di sini dikata Syekh Syakik, lakukanlah perbuatan dosa kepada Allah sesanggup kalian memikul siksaannya. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang sanggup memikul siksaan Allah karena siksaannya sangat berat. Lantas mengapa kita melakukan itu? Okeylah, jatuh juga dalam dosa. Ngakulah bahawa kita salah kepada Allah. Ini nanti sudah buat dosa, dia membela diri. Dia buat dosa, membela diri. Itu maka jamaah hati-hati loh. Orang jahat yang jujur lebih mudah dapat hidayah dari orang baik yang menipu. Macam mana dia baik menipu? Dia baik-baik tapi suka nipu. Ya, itu hidayah mudah tercabut dari dia jemaah. Daripada orang jahat yang jujur. Di mana letak jahat jujur? Aku jahat. Memang aku sampah masyarakat. Tak ada bagus-bagusnya aku. Ini ada harapan besar. InsyaAllah dia dapat hidayah. Jamaah. Dia sadar betul dia salah. Daripada orang yang baik tapi sesungguhnya culas, menipu. Zahir nampak baik tapi sesungguhnya batinnya tidak. Ini berbahaya jemaah. Maka begitu mudah hidayah tercabut dari dia. Yang jahat tetap jahat. Maka itu ada penjahat-penjahat ini enggak mau dia buat jahat di kampungnya, tapi dia buat di tempat lain. Masih ada sadar dia salah itu. Ini lebih besar kemungkinan dapat hidayah. Aku jahat, Pak. Jahat. Tapi sembahyang Jumat tidak pernah kutinggalkan. Kata dia. Aku nanya tidak apa? Tidak. Jamaah. Tak pernah aku tinggalkan sembahyang Jumat. Tapi dia jahat. Jamaah. Jahat. Nah dia cerita kepada saya setelah dia sama sekali berhenti dari kejahatannya dan solatnya full. Tak pernah tinggal. Yang satu pula lagi, jahat. Jamaah. Jahat. Seluruh kejahatan dah dia dilakukan. Kecuali satu. Zina dengan istri tetangga. Itu yang belum. Tapi semua udah, Pak. Sadar betul dia jemaah. Tapi belakangan macam tak keluar dia dari masjid. Jemaah. Macam tak keluar dia dari masjid tu. Maksud saya, hati-hati. Kalau secara ngaji umum sudah betul lah. Jangan kita mudah menyepelekan orang yang jahat, orang yang tak solat. Itu dah betul jemaah. Tapi maksud saya ni hati-hati. Ya. Ada berapa banyak orang baik yang na'udzubillah ujungnya jadi buruk. Jemaah. Maka lakukanlah kejahatan. Lakukanlah dosa kepada Allah sesanggup kalian memikul siksaannya. Sadarlah sama diri sendiri. Dan yang keempat, ambil persiapan dari dunia ini untuk keperluan perjalanan akhirat selama kalian tinggal di dalam kubur dan setelahnya.
Berapa lama dalam kubur? Dan setelahnya. Kan sambungan tadi. Dan setelahnya. Berapa lama setelahnya? Iya, sampai kapan? Setelahnya. Mesti ada akhir. Enggak. Sampai akhirnya masuk surga atau neraka. Kita tak cerita neraka lah. Cerita surga. Sampai kapan setelahnya di surga? Nah kan? Ini dia. Ini cerita baik. Ini cerita baik. Cerita buruknya masuk neraka sampai kapan? Sampai habislah dosa itu kalau secara muslim. Makanya di sini disebutkan tadi, ambillah persiapan dari dunia ini untuk selama itu. Berapa lama kita itu dalam kubur sampai nanti setelahnya itu? Ambillah persiapan untuk itu. Kalau kira-kira sebentar, ambil aja sedikit dari dunia ini untuk itu. Kalau kira-kira lama, ambillah selama itu. Syekh Syakik mengajak kita untuk berfikir dengan bijaksana, dengan cerdas. Ambillah, jemaah. Makanya orang yang mengambil sedikit dari dunia ini karena menurut dia sebentar di dalam kubur dan setelahnya. Menurut dia. Syukur-syukur memang sebentar sesuai dengan mau dia. Kalau ternyata lama, apa cerita? Dan kita tadi sudah jawab. Selama-lamanya. Digabunglah dari kubur sampai kepada surga itu. Selama-lamanya. Lantas mengapa kita ambil dari dunia ini seakan-akan sekejap, sebentar? Mengapa? Jemaah, kan? Cerdas cara Syekh Syakik memberi nasihat nih. Salah jemaah. Maka kadang-kadang kita, ya nama orang alim kan, bahasa mereka berbeda. Jika urusan disebut kubur karena kubur adalah permulaan akhirat. Nah, jadi beliau sebut kubur, tak sebut akhirat semuanya, tidak. Tapi kubur saja. Nah, karena itu permulaan akhirat. Maknanya dari kubur sampai selama-lamanya itu adalah akhirat. Pertanyaan, berapa lama kita di akhirat? Kalau sebentar, ambillah persiapan dari dunia ini sebentar itu. Kalau lama, ambillah sebanyak-banyaknya dari dunia ini persiapan menuju akhirat itu. Tapi kesannya kita lama apa sebentar di akhirat? Dari kehidupan umum kita manusia, kesannya sebentar. Maka dia ambil persiapan akhirat sebentar. Lebihnya dia ambil untuk kehebatan dalam hidup dunia. Belum perlu. Tapi dipaksakannya beli benda tadi, walau kredit. Supaya jangan sepele kali orang nengok kita. Tengok tu. Belum perlu. Yang tahu kan pribadi masing-masing. Saya tak tahu je mah. Tebuk dada tanya iman. Tapi dipaksakannya memiliki benda tadi, apalagi kredit. Demi apa? Supaya jangan sepele orang nengok kita. Berarti menurut dia lama di dunia, sebentar di akhirat. Aja mah. Jadi sakit juga hati awak. Taklah miskin nih. Sakit juga. Ini kena tauhid aja yang kurang. Memanglah orang miskin disepelekan di dunia, itu fakta jemaah. Dia miskin, diundangnya orang pesta nikah ke tempat dia, jauh pula lagi. Mana ada yang datang? Sedih dia, cerita dia dengan saya diam aja. Dalam hati saya, dalam bahasa kiasan, bukan bahasa sebenar. Salah kau. Awak ni miskin. Ngapa ngundang orang-orang kaya-kaya, hebat? Salah kau. Tapi bahasa itu bahasa kiasan dalam hati, bukan sebenar. Dah betul dia ngundang orang. Tak ada yang datang, Pak, katanya. Tak ada yang datang, aku nikah tu, katanya. Coba dulu. Coba. Apa artinya jemaah? Memang miskin tu tak sedap. Tapi kalau tauhid kita mantap, asalkan sembah yang masih elok. Jemaah. Orang nanti bantah saya, anak sekolah macam mana? Memanglah mahal. Sebab peringkat SD, SMP, SMA agak susah itu dapat beasiswa. Tapi kalau peringkat sarjana, beasiswa itu cukup-cukup jamaah.
Apalagi kalau mau internasional dia asal pandai bahasa Inggris. Kalau ke Timur Tengah, kalau anak kita mau sekolah agama ke Timur Tengah, asal hafal Quran, itu saja. Asal hafal Quran, itu saja jemaah. Hafal 5 juz itu menjadi apalagi 10 juz, apalagi 30 juz. Itu memudahkan kita kuliah ke Timur Tengah S1. Kalau ke barat, asalkan lancar bahasa Inggris. Kalau mau. Walau miskin. Makin jadi kalau miskin jemaah. SMA ada. Miskin betul, semua dibiayai. Sekolah yang di Helvetia. Pasar berapa itu jemaah? Yang dulu tempat penampungan anak tsunami. 107. Itu free semua. Miskin betul. Nanti survei itu ke rumah kita, betul nggak orang ini miskin betul? Itu diterima jemaah. Saya nggak ada urusan dengan kita miskin susah, itu hak kita. Miskin kaya itu urusan kita. Saya hanya membantu kita untuk mudah urusan di akhirat dalam tauhid. Jangan tauhid kita sempat rusak. Jemaah. Situ jemaah. Itu punya pengusaha Indonesia. Suku Minang, saya ingat saya. Jemaah. Itu free betul. Jadi perlakuan kita dalam hidup dunia ini seakan sebentar di akhirat, lama di dunia. Kesannya begitu. Padahal di sini tadi Syekh Syakir katakan, ambil persiapan dunia selama kalian tinggal dalam kubur. Jika urusan ringan di situ, maka ringan pula sesudahnya. Dan jika berat, maka berat pula sesudahnya. Nah, sebelum dikubur, sakaratul maut. Kalau dalam sakaratul maut kita dapat husnul khatimah, amanlah itu semua. Aman. Jemaah. Walau mungkin surga kita tak tinggi, tapi pasti aman. Kalau husnul khatimah. Kalau su'ul khatimah, walaupun orang membayangkan kita rame, tapi kalau dia su'ul khatimah, dan itu gaib, kita tak tahu. Zahir mungkin sajalah kita bilang dia husnul khatimah, tapi untuk memastikan tak bisa. Surgalah tempatnya nih. Gitu kira-kira kata seorang sahabat. Apa kata Rasulullah? Tahu kau rupanya di dalam surga? Itu Rasulullah. Karena sahabat melihat baik ini orang. Gitu jemaah. Ringkas ada banyak peristiwa. Ada yang mati syahid, ada yang mati taubat setelah berzina. Ayo begitu. Oh, surga tempat dia. Kata Rasulullah, tahu kau. Jemaah. Itu tak. Tapi zahir okeylah. Kita bilang aja lah husnul khatimah, pastikan tak bisa jemaah. Asalkan dapat husnul khatimah. Insya-Allah, ya. Apa lagi? Yang terakhir. Dan berbuatlah untuk masuk ke dalam surga dengan perbuatan-perbuatan yang menyampaikan kepadanya sekedar martabat yang kalian inginkan. Martabat penduduk surga berbeda-beda sesuai dengan perbuatannya. Ini yang pernah saya bilang. Kita yang menempah kapling kita di surga. Dia mau apa? Mau istana, mau villa, mau rumah perumnas, mau rumah RSSSSSSS. RSS. Rumah sangat sederhana. Saking sederhananya sehingga selonjor saja susah. Kita yang nempah. Mau isi perabotan rumah kita di surga biasa saja, luks atau berisi benda-benda barang-barang antik, kita yang nempah.
Makanya sebetulnya kita sudah bisa tahu. Tentu kita berharap surga ya jamaah. Jangan lagi entah masuk surga, entah neraka. Jangan lagi begitu. Kita mengharap surga. Sebenarnya kita sudah tahu kira-kira kapling kita surga itu macam mana. Dah tahu jamaah. Lebih heboh mana kita? Heboh mungkin agak susah. Lebih serius mana kita? Mengurus persiapan pergi undangan pesta perkawinan atau persiapan mengerjakan sembahyang? Itu kita bisa menjadi tahu kapling kita di surga macam mana ya. Lebih serius mana kita? Coba. Persiapan untuk rapat atau persiapan untuk pengajian? Itu kita bisa tahu jemaah. Heran juga saya. Baju yang dia pakai itu kan bisa untuk sembahyang. Apa masalah? Kenapa bawa baju lagi? Rupanya dia siapkan baju khusus untuk sembahyang. Bukan baju mewah, bukan baju mahal. Dalam hati saya, betul lah mesti begini. Serius dia mempersiapkan tu jemaah. Itu bisa menjadi dasar bagi kita untuk tahu kapling kita macam mana nanti di surga. Jemaah. Ini dah Syekh Syakir katakan. Buatlah untuk masuk dalam surga sekedar martabat yang kalian inginkan. Bisa tahu jemaah. Jika lebih baik maka lebih pula dibalas Allah Ta'ala. Syekh Syakir Al-Balkhi berkata pula, kami mengharapkan 5 perkara dan kami dapati di dalam 5 perkara. Ini sambungan beliau jemaah. Harap 5, ternyata dapat dalam 5. Kami harap meninggalkan dosa dan kami dapati di dalam mengerjakan sembahyang duha. Kami harapkan cahaya kubur, kami dapati di dalam mengerjakan sembahyang malam. Kami harapkan mudah menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Kami dapati di dalam membaca Al-Quran. Kami harapkan mudah menyeberangi titian. Kami dapati di dalam berpuasa dan bersedekah. Dan kami harapkan lindungan lindungan singgasana Allah. Itu. Kami mengharapkan lindungan singgasana Allah Ta'ala. Itu maksudnya arash. Kami harapkan lindungan arash Allah, singgasana Allah. Kami dapati di dalam bersunyi dari manusia. Bersunyi ini maksudnya uzlah. Bersunyi dari manusia ini jamaah, jangan salah faham. Ya, jangan salah faham. Bersunyi dari manusia ini ada peringkat-peringkatnya. Pertama, bersunyi secara fisik. Kita memang enggak bergaul sama orang. Jangan, sama sekali enggak bergaul. Lantas orang bilang, kok kayak gini ajaran Islam? Saya jawabkan, itu persis seperti taruna-taruna itu yang sekolah militer. Mereka bergaul enggak dengan orang? Tidak. Lah kenapa kepada itu kita bisa nerima, kepada uzlah menyelamatkan nafsu kita enggak bisa terima? Baru nanti taruna-taruna itu setelah jiwanya dididik betul, bergaul dia dengan masyarakat. Jawab. Ketika dia bergaul dengan masyarakat, jiwanya sipil atau militer? Tengok tuh. Nanti setelah pensiun dia jadi orang sipil, jiwanya sipil atau militer? Tetap militer. Artinya, peringkat berikutnya orang uzlah adalah jiwanya. Fisiknya tetap bergaul dengan orang ramai, tapi jiwanya bersama Allah Ta'ala. Jadi, mau mengharap singgasana Allah, uzlah. Itu maka dalam sebahagian pelajaran tarikat itu, kan ada katanya suluk 40 hari. Tak usah gaul sama orang dulu. Tapi orang salah paham. Masa Islam kayak gini? Bukan, ini sebenarnya persis seperti taruna-taruna di akademi militer itu. Dilatih jiwani oleh si guru. Guru itu guide. Guide bahasa Arabnya mursyid. Oleh si mursyid di-guide, dibimbing ini orang berzikir. Cara dulu banyak nyamuk, tak ada obat anti nyamuk.
Pakailah kelambu, bakarlah sabut, bakarlah batok kelapa. Jamaah. Lah, karena nostalgia sampai sekarang tetap pakai kelambu, tak pakai listrik. Dibilang orang anti listrik, anti kemajuan. Tidak, itu semacam nostalgia saja, jamaah. Pakailah lampu-lampu teplok yang minyak itu, ada perasaan nyaman rasanya begitu. Sekarang saya tanya kita, ada enggak sekali dua terlintas di dalam batin kita rindu suasana dulu? Jamaah. Bahkan kadang diciptakan suasana itu. Jadi bukan dia anti kemajuan, bukan. Itu di suluk tu begitu. Bahwa ada suluk yang menyimpang keluar dari syariat, tidak kita tolak. Dibimbinglah itu. Berzikir, tak boleh makan berdarah. Masa guru-guru mursyid yang faham agama itu mengharamkan yang halal? Itu sudah bercanggah dengan syariat. Tapi mengapa dididik untuk tidak makan yang berdarah? Mendidik nafsu. Jamaah, mendidik nafsu. Memang dalam jangka panjang ini berbahaya karena protein tak cukup. Tapi mendidik nafsu. Sekarang jalanlah di Marelan malam hari. Kedai apa yang banyak? Coba dulu. Coba. Saya tetap bilang sama kita, beli, jangan tak beli. Karena itu nikmat Allah, tapi untuk tahu nikmat Allah, bukan untuk memperturutkan nafsu. Yang tahu kita aja. Nah, jadi untuk dapat singgasana Allah itu didapati dalam bersunyi-sunyi. Jangan salah faham. Ya, sampai sini dulu kaji kita. Akan datang nasihat Khalifah Umar bin Khattab. Apa nasihat Khalifah Umar bin Khattab untuk seluruh manusia, jamaah? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.